Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baik ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Reviana Ainaya. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling, kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya. Pasti sudah pada tahu kan pembahasan yang akan saya sampaikan di video ini. Sebelum jauh untuk membahas tentang karya wisata, sebelumnya saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa saya akan membahas tentang karir dalam pandangan bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses bantuan atau layanan dari pembimbing atau guru BK atau konselor kepada peserta didik atau bisa dibilang konseli, agar konseli mampu melihat dan menemukan masalah yang dihadapinya, serta konseli mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, atau bisa disederhanakan sebagai memandirikan konseli. Nah, dalam bimbingan konseling sendiri terdapat 4 bidang yang menjadi ruang lingkup pelayanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu bidang pribadi, bidang belajar, bidang sosial, serta bidang karir. Nah, yang di sini yang kita bahas adalah bidang karir. Bimbingan karir sendiri yaitu layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk dapat merencanakan serta mengembangkan karir masa depannya, berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir. Adapun banyak teknik dan strategi yang dapat digunakan guru BK untuk memberikan pelayanan karir kepada peserta didik. Ada career days, sosiodrama, genogram, serta karya wisata. Nah, yang di sini yang kita bahas adalah karya wisata. Nah, dalam video kali ini saya akan lebih berfokus untuk membahas tentang teknik karya wisata yang bisa guru BK lakukan untuk membantu peserta didik dalam mempersiapkan karir yang akan dihadapinya di dunia kerja nanti. Nah, kita akan membahas karya wisata. Karya wisata itu apa sih? Kita akan mulai dari pengertiannya dulu ya. Nah, pengertian karya wisata menurut KBBI, karya yang artinya pekerjaan atau hasil pekerjaan seseorang atau individu. Dan wisata artinya yaitu bepergian bersama-sama untuk berusaha mencari atau memperluas pengetahuan. Nah, jadi dapat disimpulkan karya wisata yaitu kunjungan ke suatu objek atau tempat dalam rangka memperluas pengetahuan dalam hubungan dengan pekerjaan seseorang ataupun sekelompok orang. Jadi, metode karya wisata adalah metode belajar di mana siswa dibimbing oleh guru atau konselor dan diajak untuk mengunjungi ke suatu tempat dengan maksud untuk belajar yang akan membantu meningkatkan kognitif dan keterampilan siswa. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari menggunakan metode karya wisata. Nah, tujuan yang pertama, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya saat kegiatan karya wisata. Yang kedua, peserta didik mampu memperoleh kepuasan akan rasa ingin tahunya karena dapat bertanya langsung dengan pekerja atau seseorang yang ia temui di kegiatan karya wisata. Yang ketiga, peserta didik dapat mencoba, mendengar, melihat, serta meneliti apa yang ia hadapi, sehingga ia dapat memberikan kesimpulan dan mempelajari banyak hal. Nah, selanjutnya ada manfaat dari menggunakan teknik karya wisata. Yang pertama, menumbuhkan rasa minat peserta didik mengenai sesuatu hal. Yang kedua, memperluas wawasan serta pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat menghargai karya serta jasa orang lain. Nah, kemudian ada kelebihan serta kekurangan dari menggunakan teknik ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan yang beraneka ragam dari dekat. Kemudian, peserta didik dapat menghayati pengalaman-pengalaman baru dengan mencoba turut serta di dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjawab masalah-masalah yang telah ia pikirkan dengan mendapatkan jawaban dengan melihat, mendengar, mencoba, serta membuktikannya sendiri secara langsung. Nah, kemudian ada kelemahan dari menggunakan teknik karya wisata ini,
Yang pertama yaitu membutuhkan biaya yang sangat banyak dan tidak sedikit, karena karya wisata ini dilakukan di luar sekolah, tidak di dalam sekolah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup banyak dan juga dana yang sangat banyak, seperti membutuhkan transportasi, konsumsi untuk peserta maupun untuk pengurus atau panitia. Yang kedua yaitu memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, karena kegiatan ini dilakukan di luar sekolah ataupun membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga persiapan dan perencanaan harus disiapkan secara matang agar bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Kemudian yang ketiga, membutuhkan koordinasi dengan guru atau pihak yang lain. Guru BK membutuhkan koordinasi atau bantuan kerjasama dengan guru yang lain agar kegiatan dapat terkendali atau terkondisikan dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah metode pelaksanaan karya wisata. Nah, sebelumnya untuk melaksanakan langkah-langkah metode karya wisata, guru BK harus membuat RPL terlebih dahulu. RPL ini untuk apa sih? RPL itu untuk membantu guru BK lebih mudah melaksanakan layanan bimbingan karir. Nah, dalam RPL sendiri sudah terdapat banyak komponen atau banyak poin, yaitu komponen layanan, bidang layanan, fungsi layanan, sasaran layanan, jenis layanan, tujuan, media, metode, serta langkah persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi. Nah, agar lebih mudah untuk melaksanakan layanan bimbingan karir, guru BK harus membuat RPL terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memberikan contoh pelaksanaan karya wisata dengan materi layanannya mempersiapkan karir di dunia kerja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar siswa mampu memahami serta dapat menggambarkan dunia kerja yang akan dihadapinya. Lah, harapannya apa? Harapannya siswa dapat mampu memahami kegiatan kerja di suatu perusahaan dan siswa mampu menggambarkan karir yang akan dihadapi di dunia kerja. Nah, lokasi yang saya ambil yaitu PT Yakult Indonesia Persada. Nah, pelaksanaannya ada 3 tahap pelaksanaan: tahap kegiatan, tahap inti, serta tahap penutup. Nah, sebelum ke tahap pelaksanaan ada tahap persiapan dan perencanaan. Tahap persiapan dan perencanaan ini dilakukan guru BK dengan membuat proposal karya wisata untuk diajukan kepada kepala sekolah agar disetujui kegiatan karya wisatanya atau kegiatan bimbingan karirnya untuk peserta didik. Nah, dalam proposal sendiri sudah mencangkup judul, tujuan kegiatan, tema kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, bentuk kegiatan, anggaran kegiatan, susunan panitia, serta susunan kegiatan. Baru setelah proposal sudah diajukan, kemudian proposal sudah diterima atau di ACC, baru bisa melaksanakan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ada 3 tahap tadi ya: tahap kegiatan, tahap inti, serta tahap penutup. Nah, dalam tahap kegiatan ada pembinaan hubungan, penjelasan langkah kegiatan, mengarahkan kegiatan, tahap peralihan. Pertama, pembinaan hubungan. Guru BK mengucapkan salam, menyapa siswa, mengecek kehadiran, serta memimpin doa. Ini dilakukan guru BK ketika pada hari H kegiatan berlangsung. Jadi ketika para peserta kegiatan atau peserta didik sudah berkumpul menjadi satu di tempat yang telah ditentukan ketika akan berangkat ke
objek yang akan dituju atau ke PT perusahaan yang sudah dituju. Nah, mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, seperti itu. Kemudian menyapa siswa, apa kabar, bagaimana kabarnya hari ini, sehat, ada yang sakit atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian mengecek kehadiran. Mengecek kehadiran biasanya dilakukan dengan mengabsensi nomor urut siswa dari nomor 1 hingga selanjutnya. Kemudian memimpin doa dilakukan ketika akan berangkat ke objek yang akan dituju. Nah, kemudian ada penjelasan langkah kegiatan, memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pengertian, maksud dan tujuan kegiatan, langkah-langkah kegiatan, serta tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi siswa. Nah, di sini guru BK harus menjelaskan kembali mengenai tujuannya, mengenai tujuan dilakukannya kegiatan, yaitu ya tadi yang agar siswa mampu memahami dan dapat menggambarkan dunia kerja yang akan dihadapi. Jadi agar siswa memiliki pandangan bagaimana aktivitas atau kegiatan pekerja di suatu perusahaan. Kemudian ada tahap mengarahkan kegiatan, memberikan penjelasan secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian ada tahap peralihan, yaitu menanyakan kesiapan siswa untuk melaksanakan kegiatan. Jadi guru BK wajib untuk menanyakan kesiapan siswa. Kemudian selanjutnya ada tahap inti. Nah, tahap inti ini dilaksanakan ketika sudah berada di objek tujuan, yaitu di PT perusahaan yang telah dituju tadi. Yang pertama, setelah sampai di tujuan, setelah sampai di PT Yakult, guru BK mengumpulkan seluruh peserta karya wisata dalam satu tempat atau ruangan. Biasanya langsung diarahkan ke aula. Nah, setelah di aula, guru BK bekerja sama dengan narasumber untuk memberikan materi pengantar. Jadi ada perwakilan perusahaan yang akan memberikan sambutan atau memberikan materi singkat biasanya mengenai sejarah perusahaan, lalu mengenai proses pembuatan Yakult, proses pembuatan serta kegiatan apa saja yang dilakukan di perusahaan tersebut. Itu akan memberikan gambaran sedikit kepada siswa atau peserta didik ketika nanti akan terjun langsung ke lapangan. Nah, kemudian ada guru BK memecah kelompok besar menjadi beberapa kelompok kecil dengan maksimal 5 orang. Mengapa 5 orang? Agar ketika siswa melaksanakan kegiatan turun langsung ke lapangan, melihat, mengidentifikasi segala kegiatan itu lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian guru BK bekerja sama dengan petugas untuk mengajak peserta berkeliling mengamati aktivitas pekerja di PT tersebut, agar siswa yang tadinya hanya pandangan saja, akhirnya peserta bisa melihat langsung, oh seperti ini keadaannya, oh seperti ini kondisinya, seperti itu. Nah, kemudian guru BK memberikan tugas kepada siswa untuk mengamati, mencatat, mengidentifikasi, serta membahas topik yang telah diberikan. Nah, kemudian guru BK mengamati dan mengawasi siswa selama proses kegiatan berlangsung. Jadi guru BK mengamati sikap, tindakan siswa ketika siswa terjun langsung ke dalam lapangan. Jadi dia amati bagaimana antusiasnya, bagaimana kegiatan yang dia lakukan, seperti itu. Nah, kemudian guru BK dan petugas menginstruksi kepada siswa untuk kembali ke aula bahwa akan diadakan sesi tanya jawab dan diskusi dengan perwakilan narasumber perusahaan. Nah, hal ini dilakukan agar memberikan kesempatan siswa yang tadinya dia hanya memiliki pandangan saja. Ketika diberikan materi, dia memiliki pandangan, kemudian mereka terjun langsung. Nah, saat terjun langsung pasti mereka mendapatkan hal-hal yang baru lagi. Nah, hal-hal yang baru ini mereka simpan, kemudian mereka diskusikan. Yang tadinya belum ada jawaban, sehingga ia mendapatkan jawaban dengan diskusi tadi. Nah, kemudian guru BK memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok kecilnya.
Nah, diskusi kelompok kecil ini disampaikan di aula. Mengapa? Agar pendapat setiap kelompok yang berbeda ini bisa disatukan dan bisa didiskusikan bersama, sehingga kelompok yang belum mendapatkan pandangan seperti kelompok yang lain akan mendapatkan hal yang sama, sehingga wawasan dan pengetahuannya akan lebih banyak dan lebih luas lagi. Nah, kemudian guru BK, narasumber, dan siswa menyimpulkan mengenai pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan terjun langsung tadi. Nah, kemudian ada tahap penutup. Di tahap penutup, guru BK dan narasumber memberikan penguatan serta penjelasan terhadap topik yang dibahas. Jadi guru BK serta narasumber lebih menyimpulkan dan menjelaskan secara kuat agar peserta didik memiliki persepsi yang sama dan pemahaman yang sama mengenai kegiatan atau aktivitas karir atau pekerjaan di perusahaan tersebut. Kemudian, ucapan terima kasih kepada pengurus serta narasumber perusahaan dilakukan oleh guru BK atau perwakilan pengurus atau panitia. Kemudian, doa bersama untuk mengakhiri kegiatan. Ketika kegiatan sudah selesai, dilakukanlah evaluasi. Dalam evaluasi ada dua evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan oleh guru BK dengan melihat proses yang terjadi dalam kegiatan karya wisata. Kemudian evaluasi hasil. Guru BK menetapkan materi evaluasi hasil untuk mengetahui pemahaman, perasaan, tindakan, serta keaktifan siswa setelah pembahasan topik. Nah, ini dilakukan bisa dengan memberikan angket atau melihat hasil tugas yang diberikan guru BK oleh siswa. Melihat hasil tugas apakah memenuhi target ataukah tidak. Nah, jika tidak memenuhi target, maka bisa dilakukan tindak lanjut. Yang pertama, memberikan layanan lanjutan berupa layanan dasar, yaitu bimbingan kelompok jika ada siswa yang kurang memahami topik pembahasan. Bisa dengan memberikan topik yang sama ataupun memberikan topik yang berhubungan dengan topik awal. Kemudian, yang kedua, bisa memberikan layanan lanjutan kepada siswa yang memperoleh perhatian khusus dengan konseling kelompok atau konseling individu. Ini diberikan kepada siswa yang dirasa sangat jauh dari standar yang diinginkan oleh guru BK. Nah, itu tadi pembahasan mengenai karya wisata. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.